Haleluya, shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahagia selalu, sehat selalu, sukacita selalu, diberkati selalu oleh Tuhan. Itu doa saya. Amin. Mari mendengar firman Allah dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Amin. Temanya adalah mengucap syukur. Saudara, mungkin ayat ini sudah kita hafal, sudah kita dengar berulang-ulang. Bahkan ayat ini sudah dijadikan banyak menjadi syair lagu. Nah, oleh karena itu saudara, memang tidak gampang, tidak mudah untuk mengucap syukur dalam segala hal. Apalagi ketika sakit, ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, ada beban, ada persoalan, ada penderitaan. Nah, di situ mungkin nggak mudah, tidak mudah untuk mengucap syukur, tidak mudah untuk berterima kasih kepada Tuhan. Tetapi saudara tahu bahwa kenapa kita harus mengucap syukur? Ya, sekalipun itu kita dalam keadaan sulit, kita dalam keadaan sakit, kita dalam keadaan punya beban. Nah, sesungguhnya saudara, bahwa masalah terbesar kita, persoalan terbesar dalam hidup kita sebenarnya bukan sakit penyakit, bukan kebangkrutan, bukan penderitaan, tetapi sesungguhnya masalah terbesar kita dalam hidup kita sesungguhnya itu adalah dosa, adalah maut. Dan saudara tahu bahwa masalah terbesar manusia yaitu dosa, yaitu maut, yaitu kematian kekal. Dengar baik, semuanya itu masalah terbesar kita sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ketika Tuhan Yesus berkata, tetelestai, sudah selesai, itu sebagai bukti bahwa masalah terbesar, pergumulan terbesar manusia sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, itulah alasan yang terbesar, terutama mengapa kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena oleh anugerah Allah, masalah terbesar manusia yang tidak bisa diselesaikan oleh siapapun sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa kita mengucap syukur? Nah, ada 4 manfaat atau 4 keuntungan ketika kita bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama, bersyukur membuat kita bahagia. Bukan bahagia yang membuat kita bersyukur, tapi bersyukur membuat kita bahagia. Saudara, bersyukur itu atau kebahagiaan itu saudara bukan bersumber dari dunia ini. Ya, kebahagiaan yang sejati itu bukan datang dari dunia ini. Kebahagiaan itu bukan karena uang banyak, bukan karena gaji naik, bukan karena punya mobil mewah, punya rumah mewah, punya harta kekayaan yang banyak, punya jabatan yang tinggi, punya kesuksesan, keberhasilan dan sebagainya. Ingat, semua itu hanya bersifat sementara. Tetapi kebahagiaan yang sejati itu datang dari Tuhan, datang dari Roh Kudus. Dan salah satu cara membuat kita bahagia adalah dengan kita bersyukur. Nah, orang-orang yang bersyukur adalah orang-orang yang bahagia. Dia bahagia dengan dirinya. Dia bahagia dengan apa yang ada padanya. Orang yang bersyukur adalah orang yang bahagia. Tidak membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Tidak membanding-bandingkan keluarganya dengan orang lain. Tidak membanding-bandingkan pekerjaannya dengan orang lain. Tidak membanding-bandingkan penghasilannya dengan orang lain. Tidak membanding-bandingkan mobilnya, rumahnya dengan orang lain. Tidak membanding-bandingkan keadaannya, kondisinya dengan orang lain. Nah, itu adalah orang-orang yang bahagia dengan dirinya. Ia bahagia dengan berkat Tuhan yang ia terima. Seberapapun banyaknya, ia tetap berbahagia. Ia tetap bersyukur. Kenapa? Karena kebahagiaan yang sejati bukan datang dari berapa materi yang kita terima, tapi kebahagiaan yang sejati berapa banyak, berapa sering kita mengucap syukur kepada Tuhan, dan berapa banyak kita berkata bahwa terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu buat saya. Oleh karena itu saudara, apapun kondisi keadaan saudara sekarang ini, bersyukurlah.
luangkan waktu sejenak untuk berkata, terima kasih Tuhan, Engkau baik dan sangat baik. Aku bahagia dengan keadaanku, aku bahagia dengan hidupku, aku bahagia dengan apa yang ada padaku, aku bahagia dengan semua pemberian-pemberian Tuhan dalam hidupku. Dan itulah kebahagiaan yang sejati, dan itulah orang-orang yang bersyukur. Nah, manfaat yang kedua bersyukur adalah bersyukur mengusir rasa iri di dalam hati kita. Saudara tahu bahwa ketika kita bersyukur kepada Tuhan, kita tidak ada rasa iri melihat orang lain lebih diberkati dari kita. Kita tidak iri melihat orang lain naik gaji, naik jabatan, kemudian beli rumah baru, beli mobil baru, beli tas baru, atau dia punya barang-barang mewah lebih dari kita. Kita tidak iri melihat orang lain lebih maju dari kita, lebih hebat dari kita. Kita tidak iri melihat orang lain lebih sukses dari kita. Kenapa saudaraku? Karena kita di dalam hati kita ada ucapan syukur yang luar biasa. Tetapi kalau orang-orang itu nggak punya ucapan syukur, tidak ada rasa syukur dalam hidupnya, dalam hatinya, saudaraku, maka hatinya penuh dengan iri. Apa yang dia lihat selalu iri. Iri melihat orang lain punya ini, punya itu. Pokoknya dia tidak senang melihat orang lain senang, dan ia senang melihat orang lain menderita. Nah, itu orang-orang yang iri, saudaraku. Oleh karena itu, orang-orang yang ada ucapan syukur dalam hidupnya, dalam hatinya, ia tidak takut disaingi, ia tidak takut orang lain lebih dari dia, ia tidak takut orang lain sukses diberkati lebih dari dia. Justru dia senang, dia bersuka cita kalau orang-orang di sekitarnya diberkati Tuhan, dirahmati Tuhan, mereka hidup bahagia. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Tuhan pun baik dalam hidupnya. Kebaikan Tuhan, berkat Tuhan itu tidak selalu diukur dari materi, dari harta, kekayaan, dari kepemilikan. Saudara tahu bahwa berkat Tuhan itu adalah selalu ukurannya adalah ketika hati kita sukacita, damai sejahtera, dan bahagia senantiasa. Oleh karena itu, tetap bersyukurlah, sebab ketika kita bersyukur mengusir rasa iri dalam hidup kita. Dan yang ketiga, bersyukur, saudara, membuat kita kuat di masa sulit. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hanya orang-orang yang mampu bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, itu orang-orang itu bisa bertahan di masa sulit. Ketika kita menghadapi kondisi yang penuh pergumulan, ada beban, ada sakit penyakit, mungkin ada masalah di usaha kita, masalah di pekerjaan kita, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah rumah tangga, masalah apapun, kesulitan apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Saudara tahu rahasianya kita kuat, kita menang, melewati masalah hidup kita adalah dengan bersyukur kepada Tuhan. Pasti kita akan kuat. Sehingga saudaraku, ketika kita bersyukur di masa sulit, maka kita tidak menyerah menghadapi masalah kita. Kita tidak akan membuat keputusan-keputusan yang salah ketika kita menghadapi kesulitan. Orang yang bersyukur tidak bertindak gegabah, tidak bertindak salah ketika menghadapi masalah dan pergumulan. Orang yang bersyukur tidak mencari jalan pintas ketika dia menghadapi masalah atau pergumulan hidupnya. Orang yang mengucap syukur tidak akan menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan ketika dia menghadapi kondisi atau keadaan yang sulit dalam hidupnya. Orang yang selalu mengucap syukur adalah orang yang selalu kuat. Dia kuat berdoa, dia kuat menyembah Tuhan, dia kuat mencari Tuhan, dia kuat untuk bersekutu dengan Tuhan. Nah, itulah orang-orang yang mengucap syukur, dia punya kekuatan ekstra di masa-masa sulit hidupnya. Dan yang terakhir, bersyukur memuliakan Tuhan. Saudara tahu bahwa ketika kita bersyukur kepada Tuhan, ketika kita bernyanyi kepada Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita memuliakan Tuhan, ketika kita berterima kasih kepada Tuhan, itu memuliakan Tuhan, itu menyenangkan Tuhan, saudaraku. Dan ketika ucapan syukur kita menyenangkan, memuliakan Tuhan, maka Tuhan campur tangan, Tuhan tolong kita. Dia menghadirkan kuasanya dalam hidup kita. Ketika kita mengucap
mengucap syukur dalam segala hal. Kita sedang melakukan kehendak Allah, melakukan perintah Tuhan. Dan dengar baik, orang-orang yang melakukan kehendak Allah, melakukan perintah Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, berikanlah waktu saudara setiap hari dan setiap waktu mengucap syukur dalam segala hal, karena itu menyenangkan hati Tuhan. Ketika hati Tuhan disenangkan, maka ia akan menyatakan pertolongannya, menyatakan kuasanya, menyatakan mujizatnya, menyatakan pembelaannya, menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Oleh karena itu, jangan lupa mengucap syukur. Bersyukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.